Selamat pagi. Selamat datang di kelas 3 SD Negeri 2 Karanganyar. Bagaimana kabar anak-anak semua? Baik-baik saja ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar pada tema 1. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran yang ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya seperti yang ada pada layar kaca kalian masing-masing. Sudah dibaca ya? Baik, langsung saja mari kita belajar. Bukalah buku tema kalian di halaman 22. Nah anak-anak, coba kita amati gambar berikut ini. Kalian semua masih ingat ciri-ciri makhluk hidup ya? Anak-anak, kira-kira apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang nampak pada gambar tersebut? Mari kita tuliskan ciri-cirinya pada tabel yang ada di halaman 23. Yang pertama, di situ kita dapat melihat ibu yang sedang menyiram tanaman. Di situ menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang sesuai dengan kegiatan pada gambar adalah tumbuhan memerlukan air. Yang kedua, ada gambar Siti dan ayah sedang memberi makan ayam. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah ayam memerlukan makan. Kemudian di dalam kandang kita dapat melihat ayam bertelur dan ada juga induk ayam beserta anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yaitu ayam berkembang biak. Di gambar itu juga kita dapat melihat ada Siti, ayah, dan juga ibu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia berkembang biak. Selain itu, juga tampak terlihat ada ayam yang sedang berjalan menuju tempat makanan. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup bergerak. Berikutnya, di situ juga terlihat bahwa ada telur ayam, anak ayam, dan ayam dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup tumbuh. Nah anak-anak, sekarang mari kita amati gambar yang kedua. Apakah persamaan dari kedua gambar tersebut? Coba tuliskan hasil pengamatan kalian pada tempat yang tersedia ya. Ceritakan juga secara singkat gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kamu ketahui. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang biak. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia, baik untuk dimanfaatkan telurnya, untuk dimanfaatkan bulunya, maupun dimanfaatkan dagingnya. Oleh karena itu, ayam perlu dikembangbiakan. Perkembangbiakan ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, ayam betina dewasa akan menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu dan menggemaskan. Tapi kita harus berhati-hati. Induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Ini juga merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsang.
Induk ayam akan tanggap jika ada mara bahaya yang datang dan mengancam anak-anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu-lucu dan mengemaskan sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Semua suka menyanyikan? Ayo, buka halaman 26. Kita bernyanyi bersama-sama. Anak ayam turunlah dua, pergi satu tinggallah satu. Anak ayam turunlah satu, pergi satu tinggal induknya. Teko 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 tek. Masih ingatkah kalian dengan panjang pendek bunyi? Nah, jika kalian sudah ingat, coba berilah tanda panjang dan pendek pada lagu tersebut. Pak Guru akan memberikan contoh pada baris yang pertama. Setelah itu, kalian coba untuk mencari sendiri. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Nah anak-anak, coba tuliskan kesimpulan kalian tentang panjang dan pendek bunyi pada lagu Anak Ayam seperti yang ada di halaman 27. Tuhan menciptakan makhluk hidup agar saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan makanan manusia. Itulah sebabnya banyak orang yang mengembangbiakannya agar menghasilkan daging dan telur dalam jumlah banyak. Peternakan ayam dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Dari daftar tersebut, peternakan ayam mana yang menghasilkan telur paling banyak per bulan? Dari daftar tersebut juga, peternakan manakah yang menghasilkan telur paling sedikit per bulan? Nah, untuk mengetahuinya, kita perlu mengurutkan peternakan berdasarkan telur yang dihasilkan per bulan. Kita mulai dari peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit. Yang pertama, peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit per bulan adalah peternakan B. Kemudian yang kedua adalah peternakan D. Kemudian yang ketiga adalah peternakan E. Kemudian yang keempat adalah peternakan A. Dan yang kelima adalah peternakan C. Masih ingatkah kalian cara membaca nama dan lambang bilangan? Jika sudah ingat, coba kalian pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik biru dengan titik merah menggunakan garis. Agar lebih mudah membaca bilangan, kalian juga dapat menggunakan aturan nilai tempat bilangan.
Contohnya 1250. Angka 0 yang paling kiri menempati nilai satuan, sehingga 0 bernilai 0. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Dan angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Anak-anak, sekarang cobalah kalian tuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan belajar ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh, serta menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk sikap bersyukur atas karunia Tuhan. Anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan tubuh, rajin belajar, dan selamat pagi. Sampai jumpa. Dadah.